Entah apa yang ada di benak Brigadir N. Bukannya menegakkan aturan, personel Satlantas Polres Batu Malang ini malah melakukan tindakan tak senonoh. Brigadir N kedapatan menawarkan barter terlarang kepada salah seorang siswi SMK. Kejadian bermula saat korban berinisial DSS ditilang si polisi. Siswi SMK swasta Kota Malang itu dibonceng pacarnya, Gusti Fajarudin, 21. Mereka ditilang di Jalan Semeru, Kota Batu. Keladinya, Fajar tak membawa SIM dan STNK asli alias hanya salinannya. Brigadir N lantas menawarkan sidang di tempat dengan membayar RIP 250.000. Masalahnya saya hanya bawa uang RIP 50.000, kata Fajar. Kamis, 9/6, di Polres Malang. Dia akhirnya disuruh turun dari sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan dibawa polisi. Polisi tersebut menyatakan bahwa motor Fajar bisa kembali kalau pacarnya diserahkan kepada dirinya. Fajar lantas menolak. Dia memilih membayar asalkan pacarnya tidak menjadi jaminan motor yang ditahan. Saya carikan utangan kepada teman di Batu. Sementara itu, DSS disandera polisi, kata Fajar yang berprofesi wira swastawan tersebut. Disinilah dugaan asusila muncul. Saat Fajar mencari utangan, DSS dibawa ke Poslantas Alun-Alun Kota Batu. Dia dimasukkan di sebuah ruangan. Masa gak mau sih disayang-sayang sama polisi, ucap DSS menirukan kata-kata polisi mesum tersebut. Tapi, polisi itu tidak sampai memegang tubuh DSS. Korban mengingat, oknum polisi tersebut bernama negara seperti yang tertera di seragam. DSS menjelaskan, dengan mau disayang-sayang, motor yang ditilang akan dibebaskan, gak perlu sidang. Langsung dilepaskan motornya, beber dia. Diberitakan sebelumnya, Brigadir N menawarkan barter tilang bukti pelanggaran dengan ajakan berbuat asusila. Kejadian pada 4 Juni 2016 tersebut baru dilaporkan korban yang berinisial DSS Kamis 9/6. Saat melaporkan pelecehan itu, korban ditemani Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) yang dipimpin langsung oleh Teja Bawana. Dugaan pelecehan verbal oknum Polantas Polres Batu kepada DSS 16 membuat siswi salah satu SMK swasta Kota Malang ini ketakutan. Kami sempat diajak, masa disayang polisi enggak mau. Pak polisi bilang begitu, tetapi enggak sempat pegang-pegang, hanya kata-kata saja, kata DSS saat di Poslantas Alun-Alun Kota Batu, Kamis, tanggal 9 bulan 6 tahun 2016, sedangkan teman yang membonceng DSS, GF, 22, warga Kecamatan Sukun, Kota Malang mengatakan persoalan itu berawal dari operasi polisi di Jalan Semeru Kota Batu. Saat itu, dia dihentikan karena tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK dan sepeda motor ditahan. Dia bersama DSS diarahkan datang ke Poslantas di Alun-Alun Kota Batu di mana sepeda motornya diamankan di situ untuk mendapat kartu tilang. Selanjutnya ia masuk ke dalam ruang Poslantas bersama DSS. Di dalam salah satu ruangan, sudah ada satu oknum Polantas. Di situ oknum Polantas mempersilahkan titip sidang pelanggaran SIM dan STNK RIP 250.000 untuk 2 pasal pelanggaran atau menjalani sidang dengan denda sampai RIP 500.000. Oknum Polantas juga menawarkan bisa membantu dengan membebaskan denda dan sepeda motor bisa dikembalikan asalkan DSS ditinggal. Kami tidak mau, bagaimanapun DSS harus tetap bersama saya. Berapapun uang denda sampai sejuta pun akan kami carikan bantuan, kami bilang begitu pada oknum Polantas itu, katanya. Selanjutnya, GF berusaha menelepon teman-temannya di Malang mencari bantuan dan meninggalkan DSS di dalam ruang bersama oknum polisi tersebut. Setelah kembali masuk, dia ditawari uang RIP 50.000 untuk naik angkot mencari bantuan ke temannya di Kota Malang, lalu minta dikembalikan RIP 300.000.
Rinciannya Rip 50.000 uang yang dipinjamkan dan Rip 250.000 uang titip sidang. Hanya saja, dia diminta turun sendirian ke Kota Malang mengambil STNK dan meninggalkan DSS. Mendengar itu pun kami tidak bisa terima, dan akhirnya kami keluar pos dan ajak DSS jalan-jalan sebentar cari pinjaman uang. Dan akhirnya dapat pinjaman uang Rip 20.000 untuk naik angkot ke Kota Malang dan langsung ke tempat Pak Tejo. Ucapnya, Tejo yang ia maksud adalah Tejo Bawana, Koordinator Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), melihat kondisi psikologis DSS yang menangis karena masih anak-anak itu, kami yakin hal itu pasti dialaminya. Makanya kami tindak lanjuti dengan mengklarifikasi ke oknum Polantas di pos alun-alun Kota Batu ini, tutur Tejo. Tejo menambahkan DSS mengaku menerima perkataan pelecehan kekerasan verbal tersebut dari oknum Polantas dengan menangis. Selanjutnya sejumlah anggota aktivis Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) mendatangi pos polisi lalu lintas alun-alun Kota Batu, Kamis, tanggal 9 bulan 6 tahun 2016. Kedatangan mereka bersama DSS 16, salah satu siswi SMK swasta Kota Malang kelas 1 untuk mengklarifikasi atas tindakan dugaan pelecehan kekerasan verbal yang dilakukan salah satu oknum Polantas Polres Batu di pos alun-alun. Sesampai di pos alun-alun, mereka dipersilahkan masuk dan duduk di kursi yang ditemui sejumlah anggota Satlantas Polres Batu. Ketua JKJT, Tejo Bawana langsung menyampaikan maksud kedatangannya ke pos Polantas alun-alun. Kami datang untuk mengklarifikasi persoalan yang dialami anak DSS ini, kata Tejo saat di pos alun-alun Kota Batu, Kamis. Selanjutnya, Tejo Bawana ditemui Kasat Lantas Polres Batu, AKP Inggit Prasetyo di dalam ruangan tertutup. Sementara, oknum anggota Satlantas yang diduga melakukan pelecehan terhadap DSS masuk ke ruangan lain dengan dijaga sejumlah anggota Satlantas Polres Batu. Meski hal itu sebatas kalimat kekerasan verbal saja dan belum ada tindakan nyata, tapi itu sudah membuat DSS trauma dan seharusnya tidak boleh dilakukan seorang anggota institusi kepolisian, kata Tejo. Dijelaskan Tejo, kejadian pelecehan ini berawal saat operasi cipta kondisi lalu lintas Satlantas Polres Batu di Jalan Semeru pada Sabtu, tanggal 4 bulan 6 tahun 2016. DSS 16 terjaring operasi tersebut. DSS saat itu membonceng pengemudinya GF22. Kala itu mereka diketahui tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM. Sepeda motor pun ditahan polisi, lalu dibawa ke pos lantas alun-alun Kota Batu. Ketika di dalam pos tersebut, GF ditawari titip uang sidang. GF juga diminta cari bantuan untuk dapat uang hingga akhirnya keluar pos untuk menelepon sejumlah temannya. DSS ditinggal di dalam pos Satlantas sendirian dengan oknum petugas tersebut. Ketika berdua itulah terjadi pelecehan berupa kalimat kekerasan verbal yang dilakukan oknum polisi pada DSS hingga anak tersebut trauma, ucap Tejo. Pelaku akui hilaf Kasubag Humas Polres Batu, AKP Waluyo mengatakan, Polres Batu langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan memproses oknum Polantas berpangkat brigadir sesuai aturan profesi kepolisian. Itu merupakan perintah langsung Kapolres Batu, AKBP Leonardo Simarmata. Meski demikian, pelaku dan korban sudah saling memaafkan. Jadi itu sikap Polres Batu atas kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas pada siswi SMK di pos polisi alun-alun Kota Batu, kata Waluyo. Dijelaskan Waluyo, oknum Polantas yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswi tersebut juga mengaku bersalah. Perbuatan tersebut dikarenakan kehilafan dan kesalahan sebagai manusia biasa. Di samping itu, korban juga telah menerima pengakuan kesalahan dari oknum anggota Polantas Polres Batu tersebut. Untuk itu, biarlah sekarang proses di internal institusi kepolisian yang berjalan, tutur Waluyo.